Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitri Yeni dengan NIM 2130308001. Kali ini saya akan membuat video dakwah terkait tentang berbuat kebaikan. Tugas ini diajukan untuk ujian tengah semester mata kuliah tafsir ayat dakwah dengan dosen Bapak Risman Bustaman dan Ibu Winda. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jema'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kali ini saya akan menyampaikan isi ceramah saya yang berjudul tentang berbuat kebaikan. Hadirin yang saya hormati, pada zaman sekarang ini kita sama-sama mengetahui manusia hidup di masa-masa yang banyak terkontaminasi atau tercampuri oleh pengaruh-pengaruh barat. Jadi, yang mana kehidupan manusia semakin canggih. Namun semakin berkembangnya teknologi dan informasi bukan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan semakin menambah bumbu-bumbu pahit yang menyebabkan kita itu untuk lupa akan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita hidup di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ketahui, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa larangannya. Seharusnya kita sebagai manusia yang telah diberi cahaya atau diberi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang ini. Untuk itu berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan agar menambah nilai ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap umat memiliki kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari pengertian ayat di atas, bahwasanya kita dapat melakukan ibadah itu secara berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di sini juga ada makna, yaitu tentang jamak atau perbanyak. Jadi kebaikan yang bisa kita lakukan bukan hanya satu hal, melainkan banyak hal yang bisa dilakukan dalam kebaikan. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan mencari siapa pemenangnya, bukan mencari pula siapa pujian orang lain, melainkan berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, ampunan dan hidayahnya kepada kita supaya kita senantiasa ada jalan ketakwaannya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna yang dikandung dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 21 yang berarti berlomba-lombalah kalian kepada untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam berbuat kebaikan bukan hanya mendapat pahala dari Allah saja, melainkan mendapat pula ampunan Allah. Begitulah indah berbuat kebaikan. Allah akan balas semuanya tanpa terkecuali, karena Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita, baik yang terpuji maupun tercela. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya yaitu, sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak melihatnya, yakinlah bahwa Dia atau Allah yang menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Risalah Al-Maimuniyah dikatakan bahwa pada dasarnya setiap perbuatan kebaikan atau keburukan itu berasal dari kata kita dan kehakikatan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin melihat apa kita menjadi orang bersyukur atau kufur. Mengapa bisa begitu? Oh, tentu bisa ketika kita mempunyai kata hati
yang baik dan mengerjakan kebaikan tersebut, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Sedangkan ketika kita mempunyai kata hati yang buruk atau nafsu dan tidak bisa melawan nafsu tersebut, berarti kita termasuk orang-orang yang kufur. Kalau sudah tahu begitu, saatnya kita memilih untuk selalu berbuat baik dan melawan nafsu yang buruk, agar kita termasuk golongan orang yang bersyukur. Contohnya saja ketika seseorang mempunyai kata hati untuk bersedekah dan ia melaksanakannya, berarti ia termasuk orang-orang yang bersyukur. Sedangkan ketika seseorang mempunyai kata hati untuk mabuk dan ia tidak bisa melawan hal tersebut, dalam kata hatinya tersebut sehingga melakukannya, berarti ia termasuk orang yang kufur. Hadirin yang saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang bersaudara, mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan hindarilah hal-hal keburukan agar senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa dan pandai bersyukur. Jangan sekalipun melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh agar terbawa di kehidupan yang maslahat. Tetapi memang yang namanya melawan nafsu itu mungkin tidak semudah mengidipkan ke mata, namun pahalanya sangat begitu besar ketika kita bisa mengalahkannya. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan, dan mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jamur di balik batu, jamurnya diambil sinyonya. Sebab umur siapa yang tahu, mari taubat secepatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari kata ataupun makna, karena saya sebagai manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.